Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda, amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita nyampe di India. Sudah terlalu lama kita bosan di barat. Bulan ini kita, mungkin 1 bulanan ini kita jalan-jalan di India. Mumpung lagi tren ya. Ya, jadi daripada kamu nonton di Antv itu Bollywood Vaganza isine yo ramu tuh belas wis. Mending kita belajar filsafat India aja sekalian. Kita nyari yang lebih berisi. Bukan India yang populer, tapi India yang serius. Filsafat India salah satu bagian dari belahan bumi yang luar biasa. Peradaban kuno yang dikenal sebagai pusatnya spiritualitas dunia. Sampai hari ini India dikenal sebagai pusatnya spiritualitas karena tradisi-tradisi besar spiritual berawal dari sana. Bahkan Islam juga sempat jaya di sana. Yang kamu lihat tiap hari itu di Jodha Akbar itu, di era Mughal. Oke, meskipun kalau urusan media yang populer ya di sini India hari ini dikenal banyak kasus pemerkosaan. Iyalah, itu ya sama aja kayak Indonesia hari ini dikenal banyak kasus korupsi. Nah, asli ini tidak gitu, cuma ya memang jadi aslinya tidak gitu, tapi faktanya begitu. Nah itu kayak kamu itu loh, kalau lagi di kampus bilang sama dia, Pak, saya itu aslinya rajin loh Pak. Nah cuma faktanya sering bolos. Nah, aslinya rajin, tapi faktanya sering bolos. Nah, India sekarang mungkin gitu, sama kayak Indonesia hari ini, sama kayak negara-negara Islam atau yang ngaku Islam hari ini, itu kan gitu. Asli ini sih api, cinta damai, cuma ya faktanya ndak gitu ternyata. Oke, nah sekarang kita lihat India yang aslinya. Kayak gimana sih aslinya India itu? Bukan India yang di film-film. Kalau di film-film kan ngertimu paling Tuan Takur sama komisaris. Nah sekarang nah, iya kan di sini kan itu. Polisi di India itu kan jabatannya kan cuma 2. Kalau nggak komisaris ya inspektur. Iya, coba kamu cari yang lain, nggak ada. Kalau nggak komisaris ya inspektur. Nah, sekarang kita lihat ada apa di India. Tokoh-tokoh besar banyak ada di India. Bahkan ada yang bilang dulu waktu Nabi ngomong utlubul ilma walau bisin, itu bukan ke Cina, tapi ke India. Karena India saat itu dikenal tradisi spiritualitasnya. Jadi Sin itu bukan Sin Cina, tapi Sindhu. Sindhu itu sungainya. Disebut India itu kan Hindi itu kan karena memang peradabannya ada di seputar sungai Sindhu. Jadi sungai Sind. Sehingga peradaban religius yang di sana, meskipun itu sebenarnya orang sana menyebutnya agama Weda, atau di barat pakai istilah agama Veda, orang luar menyebutnya agama Hindu.
Sebenarnya dari asal kata Sin. Mereka sendiri nggak menyebut dirinya agama Hindu. Bagi mereka agama itu tidak ada. Agama Hindu itu agama Weda, tradisi spiritual yang hidup di sana. Makanya nama India itu ya dari nama tempatnya dulu. Kalau kalian pernah dengar istilah Hindustan, kalau Hindustan itu istilah dari para tokoh Muslim, biasanya menyebutnya Hindustan. Sama arahnya India. Orang asli menyebut dirinya, orang lokal asli sebenarnya tidak India, tapi Jambu Dwipa. Artinya Dwipa itu pulau, Jambu itu ya jambu. Jadi kalau ada istilah jambu itu sebenarnya serapan dari bahasa India, Jambu Dwipa. Sama kayak Indonesia dulu, khususnya daerah Sumatera dikenal Swarna Dwipa. Atau mereka juga menyebut dirinya Bharatawarsa. Bharatawarsa itu keturunan dewa-dewa. Ini ada pengaruhnya ras Arya yang masuk ke sana. Makanya kalau kalian lihat Mahabharata, para Ramayana kan mengklaim dirinya ini generasi Bharata, generasi keturunan dewa-dewa. Oke, jadi itu dari sisi namanya. Kalau sekarang yang populer sih terkenalnya Bollywood. Kalau Bollywood itu tidak ada anunya. Bollywood itu kan karena pusat perfilmannya di Bombay, saking majunya dibayangkan, wah ini ngalah-ngalahin Hollywood ini. Terus jadilah Bollywood. Oke, itu nama yang tidak penting. Makanya nggak tak tulis di sini, nggak ada Bollywoodnya di sini. Oke, nah ini pengantarnya. Jadi malam ini kita ngomong pengantar dulu, kita lihat teknis sama peta kajiannya dulu. Minggu depan kita mulai, mungkin dari yang kita sebut Hinduisme. Penduduk asli sana, orang menyebutnya sebenarnya bukan yang ganteng-ganteng, yang tinggi besar, tapi yang kecil-kecil, hitam-hitam, besek-besek. Ras Dravida. Jangan salah, meskipun mereka kecil hitam, peradabannya luar biasa. Menyaingi peradaban saat itu Sumeria di Iran, peradaban-peradaban besar, termasuk Yunani kuno prafilsafat. Kalau kalian pernah dengar penemuan situs besar peradaban kuno Mohenjo Daro dan Harappa, itu kan dari sana sebenarnya. Itu peradaban orang Dravida sebelum datangnya ras Indo-Jerman yang namanya ras Arya. Jadi sebelum adanya kedatangan orang yang putih-putih, hidungnya mancung, tinggi besar, itu penduduk aslinya ya hitam-hitam, besek-besek, tapi juga sudah maju. Hidupnya di sekitar tadi Sungai Sindhu. Nanti orang-orang Arya ini datang sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi jauh sebelum Kristen ada ya. Ini di sekitar zaman-zaman sebelum Nabi Musa lah. Kalau eranya Timur Tengah itu orang Arya masuk ke sana. Makanya ada salah satu situs yang saya tidak tahu hasil penelitian apa enggak, bahwa di antara gurunya Krishna yang jadi jagoannya Mahabharata di era tertentu ras sebelum Arya itu ya Nabi Musa. Tapi itu ya perlu dicek lagi. Kayak silsilahnya orang Bahai yang saya sebut ketika ngomong pengantar filsafat timur dulu. Jadi ras Arya ini masuk ke Dravida dan pada gilirannya menyingkirkan orang-orang lokal. Orang bukan dibasmi tapi terpinggirkan. Karena nanti mereka dominan menguasai segalanya, termasuk bikin strata sosial yang namanya kasta. Ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, ada Sudra. Nah, orang Dravida yang diinvasi oleh orang Arya ini kebanyakan nanti jadi kelompok yang Sudra. Kalau Brahmana itu ulama,
Kalau kesatria itu kelompok militer, kalau Waisya itu kelompok umarok, orang-orang pejabat pekerja, dan Sudra itu rakyat kecil. Ada lagi yang di bawahnya Sudra itu namanya Paria. Paria itu lebih kere lagi daripada Sudra. Itu orang yang tidak punya status, sering-sering dijual belikan jadi budak. Nah, jadi kedatangan orang-orang Arya yang ganteng-ganteng itu menyisihkan orang-orang lokal yang hitam-hitam dan pesek. Makanya hati-hati dengan invensi bule-bule di Indonesia ya. Kamu tidak laku akhirnya. Sekarang di TV itu kan wajahnya bule. Pokoknya wajah bule itu laku luar biasa. Nah, itu sama kayak India zaman dulu ketika ras Arya baru datang. Arya sendiri ras yang luar biasa, masuk ke Asia. Yang paling terkenal sebenarnya sebelum ke Dravida dikenal masuk juga ke Persia. Makanya kalau kalian lihat orang Iran hari ini itu juga ganteng-ganteng, hidungnya panjang-panjang. Jadi agak menonjol dibandingkan kita. Kita hidungnya agak hilang. Ya, mancung, tidak apa-apa. Kan definisinya gitu. Pesek adalah mancung yang tertunda. Jadi kamu tidak perlu minder gitu. Ya, pada saatnya akan mancung lagi. Oke. Arya kalau secara harfiah artinya bangsawan, tuan. Jadi kelompok elit, bukan orang biasa. Itu Arya. Dan istilah Arya kan banyak diserap, dibawa ke Indonesia. Kan banyak di Indonesia nama Arya. Ada Arya Wiraraja dulu itu yang jadi think tanknya Bupati Sumeneb, yang jadi think tanknya Raden Wijaya. Ada Arya Tada. Arya Tada itu patihnya pengganti Gajah Mada setelah Gajah Mada nggak ada. Ada Arya Damar. Arya Damar itu bupati di Palembang yang masuk Islam, punya nama Cina. Kemudian dia dikasih putri Campa yang sudah dihamili oleh Raja Brawijaya terakhir, dikirimkan ke adiknya Arya Damar. Arya Damar ini panglima yang disuruh menaklukkan Palembang. Dan kehamilannya itu nanti melahirkan Raden Patah. Dan dihamili lagi oleh Arya Damar, melahirkan Raden Kusen. Nah, itu Arya. Dulu sandiwara radio ada Arya Kamandanu. Ya, musuhnya Eyang Subur ada Arya Wiguna. Nah, itu ya kan, banyak dipakai. Peradaban kita memang banyak terpengaruh India, Cina itu kan yang banyak bermain. Apalagi Islam yang masuk ke kita kan agak bau Cina, bau Persia, bau Syiah, Islam awal. Oke, itu jadi penduduk aslinya. Meskipun mengacaukan peradaban Dravida, Arya ini nanti melahirkan peradaban spiritual besar yang nanti dikenal sebagai Hinduisme. Meskipun mereka sendiri menyebut dirinya sebagai agama Weda. Ajaran-ajaran Weda ini sebenarnya awalnya ajaran mereka agak politeis. Jadi ajaran dewa-dewa. Kombinasi antara ajaran politeismenya Arya dengan kepercayaan lokal, lahirlah agama Weda. Itu India. Oke, jadi itu gambarannya, kondisinya India. Kita lihat sekarang masuk ke filsafatnya. Filsafat kalau di Islam disebut hikmah, mungkin istilah yang pas dalam bahasa India itu darsana. Ya kalau dibaca pakai lidah Jawa jadinya darsono. Jangan salah, istilah darsono itu filosofis sekali. Coba anggap nama desa itu. Oke, jadi ada yang namanya Darsono di sini.
Ya, loh, Darsono itu coba dilihat akar katanya ya. Itu kan nanti itu yang diserap oleh bahasa Arab terus jadi belajar itu kan. Darosa ya drusu Darsono masternya. Ya, itu mungkin serapan dari bahasa India. Artinya Darsono itu introspeksi, membaca ke dalam. Darsana. Kata-kata yang setanding dengan darsana adalah, kalau di bahasa Arab adalah hikmah. Jadi kalau secara terminologis, Darsono itu introspeksi ke dalam. Introspeksi ke dalam itu, introspeksi itu kan rasional. Sementara dunia dalam ini kan dunia intuitif. Jadi pengalaman intuitif yang dibaca secara rasional, itu namanya darsana. Filsafat itu kan itu sebenarnya intinya, pengalaman hidup manusia yang dibaca secara rasional. Ya meskipun karena kita merasa lemah pembacaan kita, terus kita pinjem pembacaan orang-orang yang lebih canggih. Itulah para filosof yang kita ngaji setiap malam Kemis. Jadi itu filsafat India. Ya kalau ngaji filsafat mau diganti namanya, mungkin diganti ngaji Darsono. Itu kita 1 bulan akan ketemu Darsono. Ada istilah lain, misalnya istilah tatua. Kalau tatua itu uraian tentang ketuhanan. Makanya ada buku, mungkin terbitannya LKIS yang nulis Atlas Wali Songo itu Pak Agus Sunyoto. Dia nulis novel judulnya Rahwana Tatua. Tatua itu uraian-uraian yang sifatnya ilahi, metafisika ketuhanan. Jadi kalau kalian baca perang Mahabharata, perang Ramayana yang ditulis oleh para resi zaman itu sebenarnya di situ ada simbol-simbol dominannya orang Arya pada orang Dravida. Jadi orang-orang lokal itu kadang-kadang diceritakan sebagai raksasa, orang jelek, orang nakal, orang jahat. Sementara yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng, kelas Arya itulah para pahlawan. Termasuk dalam epos Ramayana dan Mahabharata. Karena sejarah kan dibikin oleh yang menang. Itulah makanya beberapa tokoh sastrawan Indonesia bikin tandingannya Rahwana Tatua itu agak kebalikannya Rahwana yang asli. Cara menarasikannya nggak semata-mata Rahwana itu jahat. Termasuk yang belesetan kayak bukunya Sujiwo Tejo itu, yang judulnya Rahwana Lala. Ya silahkan dibaca gimana, karena memang modelnya Sujiwo Tejo kan model pelesetan. Terus yang kedua adalah Mahmana Sastra. Jadi artinya pemikiran, perencanaan, pertimbangan, dan renungan. Itu juga konotasinya filsafat. Terus yang ketiga wicara sastra, pertimbangan, renungan, penyelidikan, keraguan-raguan. Dan yang keempat tarka, itu spekulasi. Empat-empatnya konotasinya filsafat. Cuma yang dipakai dalam teks-teks dasar filsafat India biasanya pakai darsana. Jadi itu istilahnya. Awas keliru kalau lihat istilah darsana di kitab India, itu bukan nama orang. Kadang-kadang ada penerjemah yang tidak ahlinya, itu kadang-kadang nerjemahnya ngaco. Ya kan? Saya pernah baca ada terjemahan yang bunyinya seorang kontradiksi. Kok bisa seorang kontradiksi ya? Ilmu ini sekondi, kontradiksi itu apa orang? Jangan-jangan itu buah-buahan.
Iya, karena bukan ahlinya. Kayak istilah-istilah di filsafat itu kan banyak yang harus ahlinya yang ngerti. Kalau ndak ahlinya ya nerjemahnya bisa rusak. Oke, maka hati-hati. Jadi tidak semua buku terjemahan itu layak baca, karena banyak yang justru menyesatkan pikiranmu. Tidak malah tercerahkan, malah bingung. Karena bulat, banyak yang andalannya kadang-kadang Transtool apa Google Translator. Itu yang bikin bingung. Oke. Terus apa sih beda tujuan antara filsafat India dan filsafat Barat misalnya, atau filsafat yang lain? Yang pertama, yang jelas, semua filsafat khususnya Barat itu biasanya sangat bangga kalau sudah nyampe pada yang namanya kebenaran. Tapi filsafat India khususnya, dan mungkin hampir semua filsafat Timur, kebenaran itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah, dalam tanda petik ya, keselamatan. Makanya agama-agama itu kan sering disebut jalan keselamatan. Tidak berhenti pada kebenaran. Dengan bekal kebenaran kita cari keselamatan. Kalau di Hindu, di Buddha, nanti kita bebaskan diri dari samsara. Jadi itu beda paling asasi yang harus kita ingat. Jadi benar saja nggak cukup, harus juga kita selamat. Itu yang tidak kita temui di Barat. Maka dari perspektif ini, itu ya orang-orang yang pembela kebenaran itu harus agak naik kelas setingkat lagi, pembela keselamatan. Syukur-syukur bisa menyelamatkan orang lain. Jadi tidak berhenti dengan menang-menangan. Kalau berhentinya di keselamatan, akhirnya ya debat. Kan berhentinya di kebenaran itu akhirnya cuma debat. Tidak ada ujungnya. Oke, nah itu secara umum. Secara khusus, apa sih tujuannya filsafat India? Itu kalau istilah letterleknya adalah realisasi Atman. Di India biasanya Atman itu dijejer dengan Brahman. Brahman itu Tuhan, kalau Atman itu manusia tapi jiwanya. Nanti di aliran tertentu Atman itu sama dengan Brahman. Mirip kayak para filosof Muslim Persia yang bilang bahwa Allah dan manusia itu esensinya sama. Jadi tujuannya filsafat India adalah realisasi Atman. Maksudnya apa? Mewujudkan hakikat diri sebagai bagian dari dirinya Tuhan. Ya gambaran kalau sufi ya mungkin takholak bi ahlakillah. Ya kan? Mewujudkan apa hakikat dan fungsiku sebagai manusia. Jadi realisasi Atman itu berarti merealisasikan dan mentransformasi diri, mencapai kesadaran tertinggi diri kita sebagai manusia. Itu gunanya filsafat. Belajar apapun di bidang filsafat, kalau di filsafat India arahnya adalah biar pemahamanmu tentang hidup dan kehidupan semakin naik kelas, sehingga kualitasmu sebagai manusia juga semakin naik kelas. Maka jangan belajar sesuatu yang justru bikin kamu degradasi. Kamu kan sering bilang, Pak, sain for sain, Pak, ilmu itu ilmu, Pak. Saya belajar ilmu maling, ilmu santet, tidak masalah kan, wong ilmu. Kalau versi Timur, masalah itu. Kenapa? Kamu belajar sesuatu yang bikin kamu jatuh. Bahwa nggak kamu kakek, iya, tapi coba misalnya kamu, Pak, saya sekarang sudah ahli maling, Pak. Sudah tak pelajari semua triknya.
Teori apa saja saya paham. Kalau sekedar maling, aku ngerti. Nah itu ilmu dok. Tapi coba misalnya kamu jalan keluar, ada sepeda, tidak ada yang nunggu, sepi. Mesti pikiranmu, oh sepeda ini cukup butuh satu paku kecil, bisa tak bawa lari. Nah itu kan cuma mikir aja kan kotor pikiranmu. Itu yang disebut bahwa ndak. Kamu harus milih-milih juga dengan ilmu. Kalau yang kamu isi ke kepalamu informasi keilmuannya, misalnya isinya pornografi, terus yang gitu-gitu terus, cobalah meskipun ndak Pak, saya cuma lihat nggak ngelakuin kok Pak. Kalau nggak percaya, kalau sudah isinya itu, mbok lihat temenmu sudah pakai jilbab, pakai cadar, bayanganmu mesti, oh itu seandainya dibuka mesti ngono. Iya kan? Lo karena pikiranmu wis ngeres. Jadi wis ditutup itu mesti pikiranmu, oh itu kalau dibuka isinya paling ngono mesti. Jadi hati-hati dengan yang kamu masukkan dalam dirimu. Seolah-olah ilmu untuk ilmu itu tidak kepake ilmunya, jangan salah. Kadang-kadang mendegradasimu meskipun kamu nggak sadar. Oke, terus apa sih kalau sudah mencapai pemahaman diri tingkat tinggi? Terus kenapa? Kalau sudah mencapai pemahaman diri tingkat tinggi, kita bisa nyampe yang namanya moksa sastra. Nah, moksa sastra itu kita mengalami moksa lewat jalur pengetahuan. Kita mengalami pencerahan. Moksa lewat jalur pencerahan, kalau di Islam istilahnya adalah makrifat. Jadi makrifat itu kalau diterjemah pakai bahasa India adalah moksa sastra. Lebih puitis istilahnya. Kalau makrifat kan sekedar tahu gitu aja, tapi konotasinya adalah pencerahan. Jadi orang mengalami pencerahan itu bisa lewat laku sufistik, bisa juga lewat pengetahuan, seperti yang dilakukan misalnya oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi dengan falsafah masyriknya. Jadi pengetahuanmu yang tinggi itu membantumu memahami kasunyatan, kalau bahasa Jawanya, memahami realitas hakikat dirimu, memahami sangkan paraning dumadi, terus kamu biak tercerahkan. Oh, ternyata hidup itu cuma gini aja toh. Ternyata hidup itu intinya ini toh. Itu makrifat berarti. Ada kesadaran. Dan itu bisa ketemu lewat laku. Kalau di Jawa, laku itu yaitu yang disebut realisasi atman tadi. Mengungkap hakikat diri untuk menemukan kebenaran tertinggi. Inilah nanti yang dilakukan oleh filsafat-filsafat India. Ya agak mirip-mirip mungkin dengan filsafat tradisi timur yang lain, meskipun modifikasi teorinya beda-beda. Sama kayak Barat yang modern, isinya podo-podo tapi modifikasi teorinya beda-beda. Sama kayak postmodern kemarin itu, jane karepe podo kabeh tapi modifikasi teorinya beda-beda. Itu makanya setiap kali ganti posisi saya selalu ngasih pengantar, biar kamu ngerti gambaran umumnya dulu, baru detail kecilnya. Kamu ngerti dulu pengantar posmo, terus baru belajar satu-satu tokoh posmo. Itu lebih mudah daripada belajar tokohnya satu-satu dulu, nanti mengkoordinasi informasinya agak rumit. Tapi kalau sudah punya petanya, nanti masuk ke isinya lebih gampang. Oke, jadi itu tujuannya filsafat India. Cirinya apa sih filsafat India itu? Yang pertama adalah wahdatul wujud, bersatunya mikrokosmos dan makrokosmos, bersatunya jivatman dan paramatman. Nah, itu bahasa Jawa, belakangnya ada mannya semua. Ya, Superman, ya kan, Supratman, ada man-mannya itu.
Itu makrokosmos dan mikrokosmos. Hampir semuanya arahnya ke sana. Biasanya orang ketika nyampe puncak itu orang yang sudah lepas dari kehidupan dunianya. Itu yang disebut moksa. Terus yang kedua, motifnya selalu spiritual. Spiritual itu berarti sesuatu yang non fisik, non jasad. Itu orientasinya selalu ke sana. Filsafat timur rata-rata arahnya spiritual. Meskipun nanti ada satu aliran di India yang sifatnya sangat materialis, tapi secara umum motif berpikirnya adalah spiritualitas. Rasakan dengan filsafat barat yang motifnya adalah motif materi, meskipun mengkritik materialisme. Kalau filsafat timur itu kadang-kadang yang diomongkan sangat jasadia, sangat jasmania, tapi motifnya spiritual. Kama Sutra itu sangat jasad, tapi motifnya spiritual. Coba kamu baca arahnya spiritual. Dan pesan besarnya Kama Sutra adalah kamu harus beres di situ dulu, baru spiritualitasmu bisa naik. Kalau urusan itu aja belum beres, jangan mimpi spiritualitas. Bahkan dengan jalan itu kamu bisa mencapai level spiritualitas tertentu. Ya kan? Kalau level itu aja belum beres, meskipun ilmu agamamu tinggi, kamu akan sibuk mikir itu juga. Mungkin kau kawin bolak-balik, poligami, masih sibuk di situ. Level spiritualitasnya belum setanding dengan, jadi jasadnya belum beres, ya tidak bisa naik ke spiritual. Nah, itu pesannya Kama Sutra. Maka gimana caranya kamu di situ puas, selesai, tidak mikir lagi. Maka lahirlah Kama Sutra. Ya silahkan dibaca. Meskipun nggak tak suruh kan, kamu sudah pernah ngelirik-ngelirik. Ya. Kalau kamu masuk dibaca teksnya, kamu kan cuma lihat gambarnya biasanya. Nah, padahal di balik itu ada spiritualitas yang luar biasa. Nanti ada aliran filsafat cabangnya Hinduisme yang fokusnya pada tantra, yang kalau di Jawa masuk sebagai tantrisme, dan bisa dilacak itu di Centini, di beberapa serat yang arahnya ke Kama Sutra, yang disebut, kalau di Centini disebut tilam sari, hubungan suami istri. Itu harus beres, jangan salah. Kalau itu nggak beres, kamu nggak bisa ketawa besok. Itu vital. Oke, ya tantrisme. Dan ada aliran tertentu yang fokusnya di situ. Biasanya pakai simbol-simbol yang, coba kamu lihat di beberapa candi. Itu kan gambarnya gambar alat vital. Dan jangan salah loh, model-model tugu itu kan simbol-simbol tantrisme. Biasanya pakai lingga dan yoni. Lingga itu yang miliknya laki-laki, yoni miliknya perempuan. Coba lihat, semua tugu modelnya gitu kan. Kamu kenalnya Monas misalnya. Monas itu kan laki-laki dan perempuan. Yang bawah simbol perempuan, yang atas simbol laki-laki. Coba lihat, tugu di mana-mana gambarnya pasti begitu. Itu pengaruh tantrisme. Betul. Oke, kamu nyari tugu kayak gitu di Timur Tengah susah. Iya, adanya di timur-timur Asia Selatan, bangsa India, termasuk Tenggara Indonesia itu. Itu pengaruh tantrisme. Ada filsafat tertentu yang arahnya ke sana. Terus yang ketiga cirinya adalah introspektif. Introspektif itu berpikirnya ke dalam, tidak keluar. Intuisi lebih bermain daripada empiris. Rata-rata hampir semua pikiran timur itu cara berpikirnya kayak Plato, bahwa realitas itu sifatnya ilusi, tidak sejati, tidak abadi. Batin lebih abadi. Realitas itu sifatnya sebentar. Enaknya, indahnya, luar biasanya selalu temporer. Tapi kalau batin tidak ada batasnya. Itu makanya berpikir yang lebih abadi modelnya introspektif. Dan itu ada di semua filsafat timur termasuk India. Ciri yang keempat adalah filsafat
itu selalu berhubungan dengan kehidupan nyata. Jadi tidak pernah berfilsafat yang berjarak dengan hidupnya. Filsafat itu harus tentang kita. Kita adalah filsafat. Nah, filsafat adalah kita. Iya, sekarang kan simbolnya Indonesia kan itu, Jokowi adalah kita. Nah, sekali diganti, filsafat adalah kita. Itu kan kalau sama anak-anak alay kan dijawab kita, kan gitu terus. Oke, ya, jadi kenapa sih filsafat adalah kita? Ya, karena filsafat itu berpikir tentang kita, dari kita dan untuk kita, kayak demokrasi. Jadi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Filsafat Timur nggak mau mikir yang nggak ada gunanya. Mikir yang misalnya agama-agama besar itu kan beberapa ada yang diskusinya ngapain sih itu didiskusikan, oh nggak nyambung. Besok kira-kira surga itu sekarang sudah dibangun apa belum, ya itu kan mikir yang nggak ada gunanya. Neraka itu panasnya kira-kira berapa derajat ya, kira-kira itu kan mikir yang tidak ada gunanya. Kan ada beberapa diskusi yang kayak gitu. Sains juga gitu kan, banyak sains yang sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, filsafat Timur biasanya nggak mau. Maka filsafat Timur kebanyakan temanya agak etik. Apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Coba perhatikan yang rajin ikut ngaji Jawa, itu kan hampir semua isinya etik. Apa yang harus dilakukan, apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang selalu begitu. Oke, jadi filsafat adalah hidup kita. Terus yang kelima, biasanya hampir semua filsafat Timur termasuk filsafat India, cirinya adalah idealisme monistik. Realitas itu secara hakiki itu tunggal, satu. Di luar itu hanya manifestasi dari yang satu. Itu namanya idealisme monistik. Yang macam-macam ini sebenarnya satu. Ada hakikat yang mengikat kita. Ya misalnya kita yang di sini, yang macam-macam ini punya identitas lebih tinggi, yaitu santri ngaji filsafat. Itu kan itu mengikat kita bareng-bareng. Tapi dikumpulkan sama yang lain, mungkin ada yang lebih tinggi lagi. Kita adalah warga negara Indonesia misalnya, ada lebih tinggi lagi, mengikat lagi, ada. Nah nanti puncaknya ada, yaitu kita hakikatnya adalah dalam tanda petik satu esensi dengan Tuhan. Itu filsafat Timur. Itu yang disebut idealisme monistik. Oke, ciri yang keenam, otoritarianistik. Sangat kuat kalau di filsafat Timur bahwa posisi para pemangku otoritas itu harus ditinggikan, dilayani, tidak boleh dibantah. Guru-guru filsafat, guru-guru sufi, hubungan antara mursyid dengan murid itu sifatnya mutlak, otoritarianistik. Guru-guru dianggap yang ngerti benar kondisi kita, maka apa kata mereka harus kita ikuti. Itu otoritarianistik. Dengan kesadaran bahwa aku itu tidak ngerti, guruku yang lebih ngerti. Termasuk levelku sekarang ada di mana, posisiku di mana, guruku lebih ngerti. Maka aku disuruh apapun manut. Itu logikanya. Kamu merasa, oh saya sudah pintar Pak, saya sudah. Yang lebih tahu gurumu, kamu ada di mana sekarang. Gurumu yang, oh kamu levelnya ada di sini, sekarang kamu naik satu step lagi, jangan terlalu merasa di sana, kamu masih di sini. Yang bisa kayak gitu guru. Maka harus manut sama guru. Kalau di dunia sufi itu mursyid tidak boleh dibantah, apapun yang dia minta. Dan kamu nggak boleh komplain. Kalau ada mursyid macam-macam, anggap aja itu nguji kamu. Kan gitu kalau di sufi. Kok punya mursyid istrinya banyak, wah itu ujian. Kamu pikiranmu jadi jelek apa enggak? Nah, kamu yang tiap hari ngomong kiainya yang istrinya banyak, berarti kamu nggak lulus ujian. Nah itu logikanya otoritarianistik. Ya. Dan yang terakhir,
biasanya filsafat timur itu modelnya sintesis. Tidak peduli dengan keragaman, yang diperhatikan adalah esensi yang satu. Disintesis, dijadikan. Kita sebenarnya satu hakikat kok. Dan itu arahnya demi harmoni dan toleransi. Makanya filsafat timur itu sangat menonjol dengan harmoni dan toleransi. Termasuk filsafat Indonesia dan filsafat Jawa. Pada saatnya kita akan masuk ke Indonesia setelah menjelajah kemana-mana. Ya, Indonesia harus jadi gongnya. Termasuk Jawa nanti jadi gongnya juga. Indonesia kan ada macam-macam itu. Mungkin kita jelajahi Sumatera, mana-mana yang punya beberapa gagasan besar. Nah, nanti puncaknya karena ada di Jawa, Jawa. Karena ada di Jogja, Jawa kita jelajahi, puncaknya nanti Jogja. Ya, oke. Nah, karena kita Jogja juga dijelajahi, nanti puncaknya Sleman. Sleman kita jelajahi ya. Oke, puncaknya Amplas. Ya. Oke, itu 7 ciri filsafat India. Nah, metodenya. Metodenya filsafat India, gimana sih cara pewarisan filsafat India? Cara orang belajar filsafat India zaman dulu ya ada namanya Sravana, ada namanya Manana, ada namanya Nidhyasana. Mendengarkan, mendiskusikan, atau menyerap. Jadi kebenaran itu bisa kamu dengarkan kayak ngaji filsafat ini, atau bisa kamu diskusikan, dibahas bareng-bareng, atau puncaknya adalah kamu serap aja. Kamu buka dirimu lebar-lebar. Makanya ada semedi, ada, kalau di Jawa disebut topo. Itu kan sebenarnya menyerap kebenaran, membuka diri lebar-lebar, menyisihkan isi yang ada dalam dirimu sehingga kebenaran bisa masuk. Dari situ akan lahir pencerahan. Itu Nidhyasana. Itu metodenya. Kalau level kita mungkin butuh mendengarkan dulu, baru mendiskusikan, baru bisa menyerap. Ada orang tertentu yang langsung menyerap. Ada orang tertentu yang diskusi tidak bisa, bisanya cuma mendengarkan. Itu kalau kalian jeli, metode filsafat India ini disebut dalam Quran. Ya kan? Yang paling bawah itu bil hikmah, yang paling atas mau'idhah hasanah, dan yang tengah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kebenaran agama kita itu kadang-kadang juga ada di agama lain. Maka tidak apa-apa kamu belajar agama-agama. Itu yang disarankan oleh Syed Hussein Nasr, namanya passing over. Jadi dengan belajar agama lain, kamu semakin mantap di agamamu. Oh iya, benar ternyata Quran itu. Orang India aja sejak ratusan abad yang lalu sudah ngerti teknik ini. Oh, jadi jangan takut-takut, jangan terlalu anti dengan agama lain. Kadang-kadang kita dapat hikmah itu dari yang tidak milik kita. Kalau yang dimiliki kita, karena sejak kecil kita dengar kan, kita terus bosen. Allah wis ngerti karepe mesti ke situ. Ittaqullah lagi. Terus ya mesti gitu kan. Iman lagi, bosen Pak. Tapi begitu ada tandingannya. Loh iya, di luar agama kita ada yang bilang gitu. Itu kan lebih menarik. Itu yang disebut passing over. Menjelajah kemana-mana, begitu kembali kita tambah kuat. Oke, itu metodenya. Sravana, Manana, dan Nidhyasana. Sekarang periodisasi. Filsafat India mengalami 5 periode. Yang pertama tadi, kedatangan bangsa Arya ke tengah masyarakat Dravida, meminggirkan orang-orang Dravida, tapi pada gilirannya melahirkan ajaran baru yang namanya Weda. Awalnya lisan. Jadi ajaran ini sifatnya lisan. Kalau bahasa Jawa ini getok tular.
sesuai kiainya masing-masing zaman itu. Belum tertulis. Nanti tertulis di era ketiga, era Wiracarita itu. Masih jauh, ratusan abad setelahnya baru ada kitab-kitab. Di awal Weda itu masih sifatnya oral, diwariskan secara sanad dari mulut ke mulut. Itu era Weda. Era ketika bangsa Arya baru masuk ke sana dan menyebarkan ajarannya. Nanti dalam prakteknya muncul aliran-aliran yang menggugat Veda, mengkritisi Veda, tidak sepakat, tidak setuju dengan ajaran-ajaran Veda. Lahirlah aliran skeptis, termasuk Buddhisme. Termasuk yang paling terkenal skeptis itu 3: Karwakisme, Jainisme, dan Buddhisme. Itu era skeptis. Lahirnya gugatan-gugatan. Kenapa lahir itu? Karena ada anomali-anomali di tengah masyarakat. Ada kekacauan-kekacauan. Para pelaksana agama Buddha tidak konsisten lagi. Ada kerumitan-kerumitan. Mungkin pemerintahnya sudah banyak yang korupsi. Ada begal di mana-mana. Ya, maka lahirlah skeptisisme. Ya kan sekarang begal itu banyak. Oke, ya untuk mengatasi begal itu ya tidak gampang. Saya baru baca, karena harus ngaji tasawuf, saya baru baca ada seorang sufi namanya Bishr Al-Hafi. Dia punya cerita untuk mengatasi begal. Jadi satu ketika ada begal yang nggodain cewek cakep. Jadi begal di Arab abad ke-9 lah sekitar itu. Jadi ada pemuda Arab ganteng tapi nakal, begal. Satu ketika ada, di ceritanya ada gadis cantik dari Syam lagi lewat, terus disuit-suit tapi ceweknya cuek, nggak mau nggoda kok pinggir jalan. Kalau iya kan, iyo beraninya pinggir jalan. Kalau berani ayo serius. Nah cewek ini tidak mau. Karena ceweknya nggak mau, terus pemudanya marah, terus ngangkat pedang, terus ceweknya diancam, ayo kamu kok tidak mau sama aku. Nah terus orang sepasar pada ngumpul, piye ini sudah nempel di leher ini. Tiba-tiba datang Bishr Al-Hafi. Al-Hafi disebut Al-Hafi karena Hafi itu orang yang tidak pakai sandal, kakinya telanjang, karena kemana-mana nggak pernah pakai sandal. Jadi kalau masuk masjid mungkin harus cuci kaki dulu. Karena sekarang di masjid kan ada tulisannya batas sandal, biasanya gitu. Ya, kemarin saya di mana itu tidak cuma batas sandal, di bawah batas sandal, di atas yang belum sunat dilarang masuk. Sekarang kan ada masjid yang kayak gitu. Jadi kalau kamu belum sunat dilarang masuk. Mungkin maksudnya anak-anak kecil nggak boleh masuk. Saya sing susah kan aku. Kalau saya ke sana dianggap kecil apa enggak ya? Nanti kalau aku dianggap kecil kan tidak diperiksa. Sudah sunat belum? Oke. Alah kok sampai sunat tadi Bishr Al-Hafi. Jadi Bishr Al-Hafi itu tiba-tiba begitu orang takut semua, dia jalan aja, santai aja, mendekati pemuda itu, terus ditepuk punggungnya sambil dibisiki, Allah lihat kamu loh. Terus ditinggal pemuda itu. Pemuda ini langsung lemes, langsung pingsan, dan saat itu juga tobat. Nah itu kuncinya ya. Kalau ada begal kamu gitu aja. Iya, jadi tinggal kamu deketin, kamu tepuk punggungnya, terus dibisiki, Allah lihat kamu loh. Ya bayangkan aja kira-kira reaksinya gimana. Ya mungkin dia malah mungkin nggak jadi ngerampok loh, nggak jadi begal loh, karena heran kamu waras apa enggak kamu itu, gitu. Jadi era skeptis, era kekacauan melahirkan aliran-aliran besar sempalan. Nah, setelah era skeptis baru lahir era namanya era Wiracarita, era Puranis. Era Puranis ini era mulai ada tradisi tulis, mulai lahir counter-counter terhadap tadi yang mengkritik. Lahir
mengiringi era skeptis, itu namanya era Saddarsana. 6 sistem filsafat, semuanya pengembangan dari Weda. Era Wiracarita inilah nanti lahirnya Ramayana, lahirnya Mahabharata, lahirnya sutra-sutra, serat-serat kalau di Jawa. Kalau di India namanya sutra. Itu untuk nyebut kitab-kitab spiritual. Diserat ke Jawa jadi serat. Ya kan? Serat itu kan intinya. Makanya hakikat, esensi itu kan makanya disebut serat. Itu ada di era Wiracarita. Terus nanti kita ngomong sampai era ini, era ketiga. Termasuk era sempalan kita bahas, tapi Islam dan modern kita akan bahas next time ketika ngomong filsafat Islam lagi. Era Islam itu era Mughal, era yang kalian lihat tiap hari di TV itu. Itu era 1200 sampai 1700. Termasuk era kejayaan juga. Peninggalan-peninggalannya banyak. Yang paling terkenal kan Taj Mahal itu. Itu era Islam. Terus era modern, ada Gandhi, ada Rabindranath Tagore, ada Radha Krishna, ada banyak. Itu orang-orang modern. Modern batasnya ketika Inggris sudah masuk ke India. Termasuk tokoh-tokoh modern yang Islam juga banyak. Ya kan? Ada Abdul Kalam Azad, ada Ahmad Khan, termasuk juga Muhammad Iqbal, Ali Jinnah. Itu sebenarnya kan awalnya di India, meskipun terus misah jadi Pakistan. Karena ada konflik antar agama yang sangat kuat, terus misahlah yang Islam-Islam ke satu wilayah namanya Pakistan. Tapi itu sebenarnya ya dulu satu wilayah aja. Jadi hampir semua agama besar hidup di India. Makanya kapan-kapan kamu nonton film film Piquet. Jadi film tentang logika agama-agama yang ada di sana. Meskipun kelihatan yang bikin film agak takut-takut mengkritik Islam. Karena di antara semua agama yang paling gampang tersinggung itu Islam. Ya kan, kalau dikritik kan kamu langsung marah luar biasa. Nah, hati-hati orang yang tidak tahan kritik itu susah berkembang. Itu patokannya di situ. Jadi, yo ben tuh orang kritik kamu dengarkan. Kalau tidak cocok, ya tinggal kamu tolak. Kalau cocok, introspeksi, kita bisa naik kelas. Tapi kalau kamu anti kritik, ya kamu tidak akan berkembang. Oke, era Islam dan era modern. Nanti saya tidak akan ngomong banyak mungkin. Hinduisme tak bahas, Buddhisme tak bahas. Saya tidak tahu, mungkin nambah satu lagi apa. Saya masih mikir-mikir. Kalau mau yang agak bau perang kayak Sun Tzu, kita bisa ngomong Bhagavad Gita. Tapi kalau mau yang lebih populer di era modern, kita bisa bahas Mahatma Gandhi dengan filsafatnya. Nah, nanti kita lihat kita ngomong apa. Syukur-syukur kalau mood saya masih minat, bisa dua-duanya. Karena setelah India, nanti timur lagi mungkin Jepang. Jepang juga punya filsafat perang namanya samurai, termasuk Bushido. Karena itu cirinya timur. Kalau filsafat perangnya barat nggak terlalu menonjol. Kalau di timur-timur selalu ada samurai. Indonesia kan juga punya silat. Cuma saya tidak tahu filosofinya silat apa. Oke. Jadi itu periodisasi. Dan kita 1 bulan ini akan ketemu dengan orang-orang India. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama aliran ortodok, yang kedua aliran heterodok. Jadi saya bilang tadi 1 bulan ortodok, yang astika itu yang hari ini kita kenal sebagai Hinduisme. Meskipun nanti minggu depan kita ngomong Hinduisme lebih detail. Kalau yang heterodok ada 3, Jainisme, Buddhisme, dan Karvakisme.
Buddhisme kita bahas, Jainisme karena populasinya kecil mungkin agak kita pas. Karvakisme hari ini sudah nggak ada mungkin di India, jadi kita kenali aja sebentar hari ini apa itu Karvakisme, apa itu Jainisme. Buddhisme kita ngomong 2-3 minggu yang akan datang. Hinduisme minggu depan. Jadi tadi setelah lahir kelompok heterodok. Heterodok itu kan kelompok yang nyempal dari yang original. Kalau di Islam, Ahmadiyah itu bagi banyak kalangan termasuk heterodok. Syiah itu bagi orang Sunni heterodok. Makanya ada buku judulnya apakah Syiah itu ortodoksi ataukah heterodoksi. Kalau ortodok berarti masih minna, masih kelompok kita. Tapi kalau sudah heterodok itu berarti minhum. Nah, apakah Muhammadiyah itu ortodok apa heterodok? Nah itu berarti apakah dia masih minna apa minhum? Kan gitu. Oke, ortodok itu kalau bahasa sananya astika, heterodok itu bahasa sananya nastika. Istilahnya agak bagus, astika dan nastika. Kalau yang tadi tidak ngerti bisa dijadiin nama anaknya. Punya anak namanya astika. Yang ortodok itu isinya 7 sistem filsafat. Sat darsana. Kok 7, 6? Ya, wis rada ngantuk itu ya, ngomongnya yang dipikirkan dengan yang keluar beda. Kalau sudah setengah ngantuk gini, yang keluar intuitif, nggak pakai dipikir. Bu ngomong apa nanti? Kalau keliru kamu tinggal ngingetin aja. Kadang-kadang hitung-hitungan kayak gitu karena nggak tak kasih nomor, harusnya 6, aku ngomongnya 7. Kamu ngerti dewe lah. Yang pertama nyaya, yang kedua waiseka, yang ketiga samkhya, kadang-kadang ada yang pakai sangkhya, yang keempat yoga, yang kelima mimasa, yang ketujuh puncaknya adalah Vedanta atau Vedanta. Yang mimasa itu sebenarnya mimasa dan Vedanta itu sama-sama mimasa. Yang pertama purwa mimasa, yang kedua utara mimasa. Jumlahnya 6, tapi 6 ini sebenarnya pasangan-pasangan, sehingga secara umum jumlahnya 3. Kalau bagi orang India, nyaya sama vaiseka itu kayak dua sisi mata uang, sangkhya sama yoga itu 2 sisi mata uang, mimasa dan Vedanta itu 2 sisi mata uang. Jadi ada 3 sistem besar yang terdiri dari 6 komponen. Sat darsana. Kalau yang heterodok, dia tidak mengakui Veda. Mungkin beberapa ajarannya dipakai tapi tidak total. Karvaka, Jaina, dan Buddha. Kita lihat satu-satu secara pasangan ya. Yang pertama Nyaya dan Vaiseka. Nyaya dan Vaiseka itu panjang dan luas sebenarnya. Cuma saya menjelaskannya pakai istilahnya Plato aja, yaitu kayak substansi dan kategori, kayak panca indera dan akal, kayak dunia nyata dan dunia ide. Itu nyaya dan vaiseka. Jadi orang hidup secara epistemologis, cara berpikir kita adalah kombinasi antara substansi dan kategori, kombinasi antara yang kita lihat dan yang kita pikir, kombinasi antara dunia nyata dan dunia ide. Jadi yang satu nyaya, yang satu vaiseka. Itu epistemologinya. Sementara ontologinya ya, realitas ini terdiri atas tanah, air, api, dan udara. Dan nanti yang menguasai semuanya namanya avatar. Loh iya, ini ini ajaran dari sana. Avatar itu ya nanti yang menyelamatkan dunia. Cuma bukan ya avatar aja. Avatar itu nama gelar. Nanti kalau ada tokoh besar yang jasanya luar biasa, membawa pencerahan ke banyak orang, itu biasanya dikasih gelar avatar, avatara.
Nanti ada beberapa tokoh, bahkan termasuk Buddha itu kadang disebut juga seorang avatara. Nabi Muhammad itu di beberapa yang katanya ada di beberapa naskah Weda itu antara lain dia digelari juga seorang avatar. Meskipun tidak disebut punya mukjizat menguasai udara, angin, air dan macam-macam. Jadi penyelamat. Ketika dunia sudah rusak akan muncul seorang avatar. Oke. Nah, itu ontologinya. Kalau epistemologinya, cara berpikir itu adalah kombinasi antara panca indera dengan akal. Intinya itu, antara yang sensibel dengan yang idea, antara yang terakses oleh akal dengan yang tidak bisa diakses secara langsung. Itu filsafatnya Nyanya dan Vaiseka. Sebenarnya panjang dan detail, cuma waktunya habis. Ngomong Nyanya aja panjang, ada ciri-cirinya, ada kategorinya. Cuma next time kita ngomong Hindu mungkin agak lebih jelas sedikit. Tapi sementara itu dulu ontologi dan epistemologi dari Nyanya dan Vaiseka. Terus ini Sankhya atau Samkhya dan Yoga. Ini juga bagian dari Veda. Kalau Samkhya ngomong aspek refleksinya, renungannya, kalau yoga itu semacam suluknya. Meskipun hari ini berkembang tradisi baru yoga yang populer, bukan yoga yang di sini yang religius. Jadi tekanannya biar awet muda lah, biar nggak sakit pinggang lah, biar terus latihan yoga. Gerakan-gerakannya memang dari sana, cuma substansinya bukan dari sana lagi, cuma diambil gerakannya. Jadi kalau yoga adalah lakunya, prakteknya. Jadi nggak sekedar praktek jungkir balik sama ngulet sama itu, enggak, bukan itunya. Tapi ada praktek, itu ada dimensi batinnya. Kalau di situ aspek utamanya yoga adalah tidak melukai, kesucian diri, qanaah, puas diri itu kan qanaah. Terus ingin tahu, belajar, studi, terus tawakal, berpasrah pada Tuhan, terus menjaga fisik, jasmani, makanya ada postur tubuh, mengatur pernafasan, pengendalian panca indera, konsentrasi, meditasi, dan ekstasi. Wah, itu visinya yoga sebenarnya. Meskipun di yoga yang populer direduksi luar biasa hanya pada aspek fisiknya. Kamu boleh ikut yoga. Syukur-syukur kamu bisa mengalami itu dengan melakukan yoga. Ada kan di sini? Saya tidak tahu, di Jogja mungkin sudah ada ya latihan yoga. Meditasi mungkin sekali-sekali kamu perlu belajar latihan pernafasan. Meskipun sejak lahir nggak pakai kursus kamu sudah bisa bernafas. Iya, tapi mungkin ada bagusnya kamu melatih. Pernah orang yang tidak latihan nafas itu biasanya cara dia bernafas hanya sampai di atas ini, paling banter sampai paru-paru. Ada baiknya sampai ke bawah, biar manfaatnya oksigen ndak hanya ke wilayah tertentu. Kalau sampai bernafas dalam itu kan gunanya oksigennya masuk lebih dalam. Biasanya meditasi nyuruh orang bernafas dalam meskipun tetap rileks. Itu gunanya banyak karena peredaran darah jadi lebih lancar. Kalau nggak percaya kan sering saya sarankan, coba kamu ambil nafas sedalam-dalamnya, tahan sekuat-kuatnya, kemudian keluarkan pelan-pelan. Kalau kamu yang gampang masuk angin, mungkin tubuhmu jadi lebih kuat, lebih hangat, lebih tangguh. Coba aja sekali-sekali gitu. Kalau pas lagi kamu ndak enak, kalau mungkin pusingnya agak banyak, agak dibalik, kepala taruh di bawah. Atau kalau susah kepala taruh di bawah, sudah besar Pak, kalau dulu kecil bisa, sekarang tidak bisa, sujud aja yang agak lama. Ya kan, sekarang kan kamu susah, sudah terlalu keberatan macam-macam. Iya, tidak bisa jungkir balik lagi. Kalau dulu jungkir balik lurus, sekarang menceng ke sana, sudah nggak bisa lagi. Nah, ambil nafas, itu meditasi dan juga ekstasi.
Ekstasi itu ada nuansa. Kenapa sih kok puncaknya harus ekstasi termasuk di sufi? Ada nuansa kebebasan, nuansa pembebasan dalam ekstasi. Orang yang bisa melampiaskan dirinya secara bebas, itu kan pada akhirnya dia akan tenang. Itu yang dikejar oleh para pecandu. Tapi dia salah jalan. Ya kan? Padahal narkoba itu mahal luar biasa. Kamu cukup ikut jalurnya para sufi, jalurnya para mistikus untuk mencapai ekstasi, menemukan kebebasan yang sejati. Cuma ya kamu lebih milih yang mahal, akhirnya ditangkap polisi. Ya kan? Kalau sekedar mabuk itu kan murah, tinggal kamu naik komputer ngadep ke belakang kan sudah mabuk. Ya kan, cukup 3.000 rupiah kamu sudah bisa mabuk, daripada beli minuman keras topi miring ya mahal, ya kan. Tinggal kamu nyegat aja mikrolet apa-apa. Iya, naik sumber kencono ngadep ning mburi, wis mesti kamu. Oke, jadi puncaknya adalah ekstasi, kebebasan dirimu. Ya kalau di sufi, di tradisi mistik berarti apa? Pembebasan diri kita dari semua keterikatan duniawi. Orang yang bebas itu orang yang bahagia. Coba kamu cek, semua kegalauanmu hari ini itu sumbernya karena kamu terikat dengan sesuatu. Terikat dengan uang, terikat dengan IP tinggi, terikat dengan pekerjaan besok apa, terikat dengan calon istri, terikat dengan wakai yang mengikatmu. Kalau sudah kan tergantung dengan HP aja kan, pada akhirnya kamu akan mengalami kegalauan karena HP. Tergantung dengan bensin, nanti kamu akan mengalami galau karena bensin. Tergantung dengan listrik, kamu akan mengalami galau karena listrik. Kalau semua itu tidak bikin kamu tergantung, kamu tidak akan galau. Listrik mati tidak kaget, tidak sumpek. BBM nggak ada ya sudah. HP kok hang, error, mati ya sudah. Itu karena nggak terikat. Tapi begitu kamu terikat, listrik mati, wah duniamu kiamat. Ya kan? Rame-rame bikin posting, rame-rame bikin WhatsApp, bikin Facebook, listrik mati, gelap, TV mati, tidak ada. Kelihatan kamu sangat tergantung. Banyak hal yang harusnya nggak menggantung, kamu jadinya menggantung. Bahkan misalnya model rambut aja, model rambut yang bagus menurut saya itu gini Pak, akhirnya kamu ketergantungan kan. Begitu rambutmu agak panjang dikit, harusnya kayak model yang biasanya dan nggak bisa di model kayak biasanya, kan kamu galau luar biasa. Ya kan, di luar bolak-balik gini-gini, pas apa urung ya mesti gitu. Itu tergantung dengan rambut, ada yang tergantung dengan baju, ada yang tergantung dengan macam-macam. Kadang-kadang ada yang aneh-aneh kan. Tidur kalau nggak pakai selimut itu nggak bisa, nggak pakai baju itu nggak bisa, nggak pakai bantal itu nggak bisa, kayak gitu. Saya punya saudara gitu kan, tidurnya harus pakai bantal itu. Jadi kemana-mana sampai jadi mahasiswa bantal itu gowo. Meskipun gambarnya dari bantal putih jadi gambar atlas dunia, iya, tapi harus bantal itu. Nah itu kan ketergantungan, bikin penyakit sendiri. Yoga membebaskan orang dari itu secara ideal. Nah itu samkhya sama yoga. Cuma yoga jangan sekedar lagunya. Sebelum yoga harus ada samkhya, harus ada refleksinya, perenungannya. Nah, semua yang 4 tadi, nyaya sama waiseka, samkhya sama yoga, harus ditopang oleh 2 yang terakhir, mimassa sama wedanta. Mimassa itu aturan-aturan fisik, ritual, iman Islamnya. Kalau wedanta itu filosofinya. Sebenarnya belajar filsafat Hindu itu berarti belajar Vedanta. Oke, kita mimassa dulu. Jadi mimassa ini sebenarnya muncul belakangan ketika banyak penyelewengan, lahir heterodoksi, terus muncullah gagasan mimassa.
tafsir, interpretasi dogma. Oke, isinya antara lain, ini antara lain ya. Misalnya epistemologi yang diakui. Epistemologi yang diakui di filsafat Mimasa ada 6. Jadi jalur pengetahuan yang sah itu 6. Yang pertama pengamatan, yang kedua penyimpulan, yang ketiga kesaksian, yang keempat perbandingan, yang kelima persangkaan, yang keenam ketiadaan. 1, 2, 3, 4 itu wajar. Pengamatan, penyimpulan, kesaksian, perbandingan. Kesaksian itu berarti, kalau di Islam berarti syahadah, sumbernya sabda. Kalau di kita namanya wahyu. Kalau pengamatan itu ya observasi, melihat langsung. Kalau penyimpulan itu berarti pakai akal. Kalau perbandingan ya berarti dengan membandingkan, melihat yang lain. Ini jalur normal. Nah, ada jalur yang khusus, nomor 5 dan nomor 6. Kalau kita menghadapi sesuatu dan 1, 2, 3, 4 tidak berdaya, jalan terakhir adalah 5, persangkaan, kira-kira. Akal nggak bisa baca, pengalaman nggak punya, di wahyunya nggak ada, dibandingkan sama apa? Hasilnya persangkaan. Kalau bahasa filsafat barat namanya spekulasi. Kira-kira begini yang benar. Makanya filsafat barat yang bagian metafisika itu kan disebut filsafat spekulatif, karena isinya spekulasi. Kalau persangkaan juga masih tidak berdaya, maka kita akan dapat pengetahuan ketiadaan. Nah, ini yang unik, bahwa tidak tahu itu sebenarnya tahu. Tahu tentang apa? Tahu bahwa aku tidak tahu. Tahu tentang apa? Bahwa tahu ada sesuatu yang tidak ada. Misalnya, kamu masuk ke sini, terus lihat, di masjid ternyata tidak ada kursi ya. Itu kan tahu tentang sesuatu yang tidak ada. Nah, itu jalur ketiadaan. Itu kan khas kan. Kamu nggak nyampe mikir ke sana. Berarti ternyata tidak ada itu bisa jadi pengetahuan. Gitu loh. Apa yang kamu peroleh kuliah di Jogja? Saya memperoleh tahu sesuatu tentang ketidaktahuan. Wah, itu kan susah menjelaskannya. Ternyata ketidaktahuan dan ketidakadaan itu sejenis pengetahuan. Oke, jadi 1, 2, 3, 4 jalur normal, yang 5 dan 6 ini jalur khusus. Jadi pengetahuan, kalau kamu mau refleksi, Pak saya mau introspeksi, mikir tentang diriku sendiri. Nah, kalau kamu punya data empiris, kamu bisa pakai jalur pertama. Kalau data empiris nggak ada, tapi kamu merasa cerdas, bisa diolah pakai akalmu, kamu bisa pakai alat yang kedua. Secara empiris nggak ada, akalmu nggak nyampe, ya kamu bisa pakai yang ketiga. Pinjem wahyu, kebenaran dari intuisi, dari wangsit. Atau nggak bisa Pak, saya akses wahyu pakai bahasa Arab lagi, saya ngaji aja gerodol-geradul. Misalnya pakai jalur yang ke 4, perbandingan. Perbandingan maksudnya ngecek, mungkin ke orang, mungkin ke aliran, mungkin ke siapalah yang bisa kamu akses kebenarannya. Kalau 4-4-nya nggak ada, padahal kamu butuh, ya kamu bisa spekulasi. Kalau spekulasi juga nggak ada, ya berarti kamu bisa punya pengetahuan tentang ketiadaan. Kesimpulan saya tentang Allah adalah ternyata saya tidak tahu apa-apa tentang Allah. Nah, itu pengetahuan jenis terakhir. Nah, jadi kalau kamu ditanya dosenmu misalnya, apa yang kamu tahu tentang A? Yang saya tahu tentang A adalah saya tidak tahu apa-apa. Nah, itu jenis pengetahuan juga. Oke, jadi itu ketiadaan. Yang
Ya, kalau metafisikanya nanti diulas panjang lebar di Hinduisme. Misalnya tentang karma, karma pala. Karma pala itu bahwa hidup ini, nek basa Jawa namanya wolas wales. Ya kan? Kalau kamu pernah menyakiti orang, kamu akan merasakan disakiti orang. Itu karma. Perbuatan baik sekecil apapun akan ada balasannya. Fama ya'mal miskola dzarratin syarra yara, miskola dzarratin khaira yara. Itu karma. Itu kan Quran mau ngomong, kalau kamu berbuat baik rasakno dhewe, berbuat jelek ya rasakno dhewe. Jadi itu antara lain ajaran karma. Jadi kalau kamu tanya, di Islam apa ada karma, Pak? Karma itu kan miliknya orang Hindu. Ya istilahnya bukan karma. Oke, jadi itu karma pala. Nanti kita ngomong banyak di Hinduisme. Yang kedua ada sakti, apurva. Sakti itu potensi bahwa dalam diri kita ada bekal, ada potensi untuk jadi luar biasa. Bahkan potensi untuk bersatu dengan Tuhan. Kekuatan ini bisa benih, bisa juga dibangun. Sakti itu bisa dibangun. Kesaktian itu tidak harus jadi potensi dirimu, tapi kadang-kadang juga mungkin kamu nggak punya potensi tapi bisa dibangun. Misalnya, ya tak contohkan sufi aja paling gampang. Kalau kamu rajin sholat malam selama, kan ada ajaran kayak itu, sekian puluh tahun, maka kamu akan punya kekuatan apa. Itu kayak yang disebut sakti, gampang-gampangan itu. Jadi barang siapa, itu sakti itu ada hubungannya dengan karma. Sakti itu semacam kekuatan potensial yang dia bisa lahir jadi aktual dengan laku karmamu yang baik. Makanya kalau di Mahabharata itu kan ada siapa? Ibunya yang paling jahat itu Duryodhana, yang matanya ditutup. Dia rela tidak melihat demi menghargai suaminya yang buta. Karena kerelaannya ini, karena lakunya untuk tidak melihat ini, lama-lama matanya jadi sakti. Makanya ketika terakhir perang anaknya tinggal satu, kan dia, ini kesaktian yang ada di mataku ini tak kasih ke kamu anakku. Jadi begitu tak buka, nanti aku akan lihat seluruh tubuhmu, dan tubuhmu gak akan bisa dipukuli orang, dia gak akan bisa mati. Cuma karena anaknya malu, akhirnya kan Duryodhana ini malu. Waktu ibunya buka ininya, nah kan kelihatan anunya kan malu kalau terus ditutup, akhirnya gak kena lihat semua. Sisa yang ada di dua paha dan di tengah-tengahnya gak kelihatan. Jadilah kelemahannya di situ, di tengah-tengah. Nah, itu pinternya yang bikin cerita. Ya kan, lalu ibunya kan nggak pernah lihat apa-apa. Begitu lihat anaknya, waduh, kan bisa pingsan. Akhirnya sama anaknya ditutup. Cuma ya resikonya kesaktiannya berkurang separuh, karena di tengahnya ketutup, nggak jadi sakti yang di situ. Itu apurva. Ada juga ajaran tentang jiwa dan macam-macam, kita ketemu minggu depan itu detailnya. Kalau etika biasanya mereka menyebutnya dharma. Dharma ini semacam deontologisnya kan, bahwa dharma itu ya memang sudah tanggung jawab kita. Perilaku etis itu bukan karena diperintah siapa untuk tujuan apa, tapi itulah yang harus kita lakukan. Dharmanya mahasiswa ya belajar, dharmanya dosen ya ngajar, dharmanya tani ya bertani. Masing-masing orang punya dharma sendiri-sendiri. Kalau dharma ini dilakukan dengan baik, orang akan naik kelas. Mungkin besok setelah meninggal, dia akan lahir kembali di level yang lebih tinggi. Syukur-syukur dia naik kelas terus di kehidupan sekarang sehingga mencapai moksa. Kalau nggak nyampe moksa di kehidupan sekarang, meninggal, nanti dia lahir lagi, tinggal melanjutkan yang tadi sudah dirintis. Cuma ketika di kehidupan selanjutnya ini dia kok nggak naik kelas atau malah turun kelas, ya nanti turun kelas lagi. Terus gitu, makanya hidup itu daur. Ini yang nanti oleh Buddha disebut samsara, memutus mata rantai karma. Karena setiap perbuatan burukmu dinilai, baikmu kalau kamu baik terus kamu naik kelas terus puncaknya moksa. Tapi kalau naik kelasnya nggak terus sampai kamu meninggal, ya nanti lahir lagi melanjutkan kelasmu. Tapi kok lahir lagi tambah parah, kamu turun kelas lagi. Bahkan kalau sangat parah, kalau di
Buddhisme kalau di ajaran tertentu kan bisa turunnya nggak cuma reinkarnasi jadi manusia, kamu bisa jadi semut, bisa jadi nanti di hewan-hewan. Nah, kalau hewan-hewan ini patuh pada dharmanya sebagai hewan, kalau ayam ya rela disembelih, kalau kerbau ya rela buat membajak sawah, nah, ikhlas. Jadi kamu tanya binatang yang di rumahmu, ya ikhlas enggak jadi kucing, ikhlas enggak? Kalau ikhlas dia naik kelas, nanti lama-lama bisa lahir lagi di jalur manusia. Nah, kalau sudah di jalur manusia, berbuat baik lagi, naik kelas. Pokoknya semua pada puncaknya harus moksa. Moksa itu ittihad, bersatu dengan Tuhan. Jadi bukan surga, bukan neraka, tapi bersatu dengan Tuhan. Surga neraka juga tempat transit saja sebenarnya. Nah, itu ideologinya kelompok ini. Oke. Terus Vedanta. Vedanta ini puncaknya filsafat India. Vedanta secara tertulis merupakan bagian akhir dari kitab suci Veda, yaitu bagian Upanishad. Disebut Mimasa juga, cuma yaitu tadi Utara Mimasa, penyelidikan kedua. Terus tokoh-tokohnya Vedanta itu ada, mungkin pernah dengar namanya Sankara, ada Ramanuja, ada Madhva. Itu secara identitas. Terus ajaran Vedanta isinya biasanya non-dualisme, yang disebut Advaita. Advaita itu non-dualis, maksudnya apa? Atman dan Brahman itu esensinya satu. Mungkin pernah dengar istilah paling populer Tatvam Asi. Dia adalah dirimu, Tuhan adalah kamu. Itu intinya Vedanta nanti. Jadi dalam diri kita ada Atman. Keluarkan potensi Brahman itu, maka kamu akan menyatu dengan Tuhan. Caranya mengeluarkan apa? Mendidik Atman. Atman ini mikronya, makronya Brahman. Atman harus diwujudkan realisasi dirinya, maka dia akan bersatu dengan Brahman. Nah, itu inti ajarannya Vedanta. Ya caranya ya latihan-latihan tadi. Suluknya Hinduisme. Perjalanan dari Atman menuju Brahman itu adalah perjalanan, kalau di istilahnya Hinduisme, melepas baju, melepas pelepah. Jadi dirimu itu punya 1, 2, 3, 4, 5 lapisan. Kupaslah 5 lapisan itu, kamu akan ketemu esensi dirimu. Lapisan pertama, lapisan paling luar adalah lapisan fisik. Ya kalau bahasa Vedantanya terbuat dari makanan, lapisan jasad kasar, daging, tulang, darah, itu lapisan fisik. Lewati itu. Kalau melewati yang fisik aja tidak bisa, ya kamu tidak akan bisa melepas lapisan selanjutnya. Kalau pikiranmu masih berhenti pada fisik, pada lapisan pertama, kamu tidak akan bisa naik kelas. Kalau lapisan fisik sudah nggak lagi bikin kamu galau, kalau urusan apakah kamu sudah gendut apa masih langsing nggak bikin kamu sumpek, itu kan fisik. Kamu boleh melepaskan lapisan yang kedua, lapisan energi atau prana. Prana itu hubungannya dengan daya, dengan kekuatan. Terus yang ketiga, lapisan ketiga, lapisan pikiran. Jangan terpaku oleh pikiran. Lapisan yang keempat, lapisan pemahaman, ilmu. Ilmu ini sering juga mengganggu perjalanan kita. Lapisan yang kelima adalah lapisan nafsu, lapisan kebahagiaan, nyari enak dan tidak enak. Kalau 5 lapisan ini kita kupas dan kita bebas dari 5-5-nya, maka kita akan ketemu Brahman.
Atman akan menyatu dengan Brahman. Nah, itu ajarannya Vedanta. Oke. Itu yang Vedanta. Jalurnya ada dua. Yang pertama puja, yang kedua meditasi. Ini ritualnya. Puja itu berarti fisiknya melakukan aktivitas menyembah. Meditasi berarti batinnya itu pasrah. Kayak kamu sholat itu loh. Sholat itu kan puja sekaligus meditasi. Makanya sholat itu fisiknya harus kelihatan menyembah. Itu yang disebut khudu. Meditasi itu yang disebut khusyuk. Jadi kalau kamu sholat ya harus khudu dan harus khusyuk. Makanya dulu para ulama ya pantas-pantasnya kalau kelihatan khudu itu ya, misalnya Imam Syafi'i bilang jangan bergerak lebih dari 3 kali. Kalau bergerak lebih dari 3 kali kelihatan gak serius, gak khudu, gak menyembah. Meskipun terus kamu maknai literal kan, literal tadi kalau sholat kamu bingung sendiri. Begitu ada nyamuk 1, 2, 3. Loh sudah 3. Gimana ini? Sholatnya dilanjutin apa enggak? Buyar sholat, karena memikir jumlahnya. Sebenarnya fokusnya bukan jumlahnya. Masih kelihatan khudu enggak? Meskipun cuma sekali, kalau gerakannya ngaco ya mungkin enggak khudu lagi. Sholat misalnya lagi enak sholat, temenmu lewat, aku pamit ya. Nah itu ya, gerakannya cuma sekali, tapi ya sekalinya kamu sholat kok gitu, enggak apa-apa, kan cuma sekali. Atau lagi sholat teman-temanmu ribut rame-rame, kamu jengkel sekali terus wah sholat. Iya, sholat sekali. Itu sekali, tapi jelas tidak khudu. Jadi maunya para ulama itu ya gerakanmu kelihatan khudu lah, kelihatan tunduk. Ya paling tidak gerak jangan lebih 3 kali. Itu logikanya mereka. Tidak ngerti kan gerakanmu 1 aja sudah bisa menjungkir balikkan dunia. Ya jadi itu puja sama meditasi. Khusyuknya juga harus kena. Itu Vedanta. Sekarang kita lihat sebentar aja yang heterodok. Kita omong 2, nanti yang Buddhisme 2 minggu lagi. Yang pertama Karvaka. Ini aliran yang sudah lenyap hari ini. Karvakisme. Karvakisme itu unik, kayak filsafat barat. Ini aliran yang materialisme hedonis. Yang lain semua spiritual, bagi dia materialis. Hidup itu yang penting seneng, tidak usah mikir jelimet-jelimet. Jadi bahkan bagi dia tidak usah mikir mati. Kalau ada yang tanya, ada nggak ya kehidupan sudah mati, bagi dia tidak usah dipikir, anggap aja nggak ada. Lah kok berani bilang gitu? Nggak ada buktinya. Ya kan? Apa kamu punya bukti kehidupan sudah mati? Kan nggak ada. Videonya juga tidak ada, rekamannya juga tidak ada. Semuanya masih katanya-katanya. Level pengetahuan tentang hidup sesudah mati adalah level spekulasi. Maka bagi dia, daripada capek-capek mikir yang tidak jelas, anggap aja nggak ada, daripada sumpek. Karvakisme. Dan aliran ini tidak percaya dengan semua yang tidak dilihat langsung, tidak dibuktikan sendiri. Itu Karvakisme. Terus sifatnya hedonis. Intinya carilah seneng. Oh hidup sekali kok nyari sumpek. Kalau bikin hukum yang bikin kamu seneng. Kalau bikin norma yang menyenangkanmu. Materialisme hedonis. Dan bagi dia memang satu-satunya realitas yang ada itu ya materi. Termasuk yang 4 unsur tadi, tanah, air, udara, api, itu semua kan materi. Dan yang lain kombinasi dari 4 itu. Jadi Karvakisme, aliran seneng-seneng. Di sisi ini kelihatan dangkal, tapi dia punya epistemologi yang unik. Kelihatan ya? Jadi Karvakisme ini anti induksi dan anti deduksi.
anti akal. Bagi dia pengetahuan yang sah itu ya pengetahuan yang dialami langsung. Kenapa dia anti induksi? Karena bagi dia induksi itu generalisasi, dan generalisasi itu nggak masuk akal. Misalnya, apa ya induksi itu kan gini, tak lihat satu mahasiswa ngantuk, satu mahasiswa ngantuk, satu mahasiswa ngantuk, terus tak simpulkan bahwa ngaji filsafat itu bikin ngantuk. Padahal hanya dari beberapa. Itu kan tidak memadai. Sopo ngerti ada yang tidak ngantuk. Apa yang tidak ngantuk itu tidak dihitung. Induksi itu kan kayak gitu. Lihat orang Islam ini ngamuan, Islam ini ngamuan, Islam ini ngamuan. Terus oh berarti Islam itu ngamuan ya. Itu kan induksi. Bagi mereka induksi itu tidak layak sebagai pengetahuan. Wong dia generalisasi. Jadi mikirnya kesusu. Kalau pengen kayak kita meyakini bahwa setiap orang mesti mati, itu kan generalisasi. Tidak boleh kita ngomong setiap orang mesti mati. Harusnya kita ngomong setiap orang mesti mati itu besok setelah dunia habis, semua orang mati baru oh iya ya ternyata semua orang mati. Ya kan? Cuma kamu gak akan bisa menyimpulkan kayak gitu, karena begitu semua orang mati lah kamu kan juga mati. Iya, jadi nggak jadi, makanya nggak usah dibahas yang itu, katanya orang Karwakisme. Induksi itu tidak layak. Nah kalau deduksi itu kerjaannya orang bodoh. Kenapa? Deduksi itu kan kesimpulannya ada terus ditarik derivasinya. Jadi kalau kesimpulannya ada, ngapain dipikir lagi? Iya kan? Deduksi itu dari umum ke khusus, kesimpulannya ada, terus diderivasikan, dicari yang kecil-kecil. Itu kurang kerjaan, katanya Karwakisme. Jadi kritik luar biasa pada silogismenya Aristoteles. Tidak memadai dua pemikiran itu. Wis toh, tidak usah mikirin jelimet-jelimet, katanya Karwakisme. Wong pikiran itu menjebak kok, sering bikin rumit. Pokoknya kita alami langsung, kita lihat langsung, nyari yang enak yang mana, yaitu yang kita ambil. Karwakisme. Oke. Terus ada lagi aliran yang luar biasa, namanya Jainisme. Bedakan sama Zen ya. Beda, kalau Zen Buddhisme itu nanti ajaran Buddhisme yang masuk ke Cina, ketemu ajaran Tao, terus melahirkan Zen. Kalau ini Jainisme berasal dari kata Jina, bukan zina loh ya. Ya, ini bukan zina tapi Jina. Zina itu berarti menaklukkan ketamaan dan hasrat. Kebalikannya zina. Kalau zina kan mengumbar hasrat. Kalau zina, itu menaklukkan hawa nafsu. Jainisme anti dengan Weda, tapi ada beberapa ajaran Weda yang dia ikuti. Di situ tak kasih ilustrasi. Ada dua kelompok Jainisme. Ada satu kelompok yang telanjang, ada satu kelompok yang pakai jubah tapi warnanya putih. Yang itu waktu Alexander the Great menaklukkan India, itu dia kaget karena lihat orang-orang telanjang. Maka digelarilah itu filosof telanjang. Pikiran-pikirannya sangat filosofis tapi orangnya telanjang. Nah, itu kan luar biasa. Jadi ternyata orang pintar dan orang cerdas itu tidak selalu pakai baju. Telanjang juga boleh. Dan dia punya dasar untuk telanjang. Jangan salah, beberapa filosof romantik barat di era romantisisme juga ada yang punya ideologi telanjang. Karena telanjang itu lebih murni, lebih asli, lebih sejati, tanpa polesan. Aslinya gitu. Kalau ada panu ya kelihatan panunya. Kalau ada, ya kan? Tapi kalau pakai baju kan orang bisa ketipu sama baju. Maka untuk menunjukkan jati dirinya dia tidak pakai baju telanjang. Kalau perutnya gendut ya kelihatan gendut, tidak apa-apa. Dan sampai hari ini kan ada kan, kalau di Inggris itu ada kampung namanya kampung nudis. Semua orang di sana telanjang.
Jadi kalau kamu mau masuk ke sana dan pakai baju, mungkin kamu nggak diperbolehkan, kecuali kamu nyopot bajumu dulu. Cuma kalau kamu masuk ke sana mungkin gawat, karena yang lain sudah biasa telanjang, santai aja. Kamu yang pontang-panting. Iya. Jadi ada. Oke. Jadi itu Jainisme. Ajaran tentang jiwa misalnya. Ini ada kalimat yang tak terjemahkan letterlek. Jiwa itu besarnya sebesar ibu jari, hidupnya di dalam hati. Dia semacam sel, ya kan? Cuma dia tidak akan bisa tumbuh kalau kamu cuek padanya. Kamu hanya melayani dimensi fisikmu. Kamu hanya mikir makan, kamu hanya mikir gimana caranya sehat fisik, kamu hanya mikir gimana caranya enak. Kamu tamak, kamu penuh nafsu, ya kan? Karmamu karma jelek semua, maka jiwamu jiwa bibit Brahman yang namanya Atman itu lama-lama dia bisa mati. Oleh karena itu, biar dia bisa hidup, tidak kotor oleh karma yang jelek, yang hasrat, yang keinginan dan macam-macam tadi harus dibendung. Maka dalam Jainisme ada aspek-aspek purgatif. Purgatif itu penyucian diri yang sifatnya sangat keras, menyakiti diri, menyiksa diri. Ada yang tidak makan bertahun-tahun, ada yang mukuli dirinya terus-terusan, ada yang dalam rangka biar tubuhnya nggak manja dan atmannya bisa hidup. Itu Jainisme. Itu nanti antara lain yang jadi bahan kontemplasinya Siddhartha Gautama, sehingga melahirkan Buddhisme. Tapi Jainisme adalah salah satu cabang heterodok dari agama Veda. Jadi ini purgatif yang keras. Itu Jainisme. Sampai hari ini masih ada, meskipun tidak besar di India. Ritual biasanya orangnya kayak orang tidak keurus, fisiknya kalau lewat di sini mungkin kayak orang di luar yang tidak pakai baju, yang kayak tidak waras itu. Tapi Jainisme mengemban spiritualitas yang tinggi. Dan jangan salah, tipe kayak gini juga di beberapa aliran sufi kan ada. Sufi-sufi tertentu juga punya metode menyakiti diri. Bahkan kadang-kadang kalau gayanya ada yang kayak orang gila, gayanya ada yang kayak orang sakit-sakitan, gayanya itu kan sufi. Tujuannya apa sih? Menyiksa diri biar nggak manja. Jadi kita itu kan sering manja. Tubuh kita, pikiran kita itu manja, selalu kita turuti. Dan kita melupakan tuntutan yang lebih esensial, yaitu tuntutannya jiwa. Itu yang digelisahkan oleh orang Jainisme. Ya mbok jangan dimanjakan. Kalau Islam kan maunya agak moderat, jadi jangan dimanjakan, tapi jangan terlalu dicuekin. Maka kita sebulan disuruh berpuasa. Itu sebenarnya jenis purgativa, melatih diri. Makanya tujuannya puasa kan menahan diri biar hasratnya nggak ngamuk terus, biar nggak ambisius terus. Makanya kalau pemuda yang hasratnya tinggi disuruh puasa. Maksudnya disuruh puasa itu latihan menahan hasrat, bukan menunda hasrat. Kalau puasa maknamu menunda hasrat, ya puasanya selesai kumat lagi. Sama kayak kamu Ramadan, itu kadang-kadang pengeluaranmu lebih banyak dari hari biasa. Ya bener, siangnya nggak makan, tapi habis maghrib sampai subuh pengeluaranmu ngalah-ngalahi hari-hari biasa. Itu namanya cuma menunda hasrat. Puasa itu bukan menunda hasrat, tapi mengendalikan dan menahan. Dilatih terus sebulan, harusnya setelah sebulan terlatih kamu mengendalikan. Tapi ternyata yang seharusnya tidak selalu sama dengan kenyataannya. Oke, terus ya
Kalau yang epistemologinya standar. Cuma kalau yang aspek pengetahuan, Jainisme membedakan pengetahuan ada dua. Ada pengetahuan langsung dan ada pengetahuan tidak langsung. Pengetahuan langsung itu bukan pengetahuan panca indera, tapi pengetahuan intuitif. Jadi pengetahuan yang kalau di Sufi namanya ilmu huduri. Jadi ini yang bagi Jainisme epistemologi yang puncak, derajatnya lebih tinggi, yang ngalami langsung, bukan yang deskriptif dan teoritis. Itu kekhususannya epistemologi Jainisme. Dan terakhir Buddhisme. Kita ketemu 2 minggu lagi untuk Buddhisme. Minggu depan kita ngomong dulu, mematangkan dulu persepsi kita tentang Hinduisme. Jadi paling enggak dari pengantar hari ini teman-teman bisa menangkap kayak gitu loh wajahnya filsafat India. Jadi nggak sama dengan yang di TV-TV hari ini. Tidak sekedar joget dan nyanyi, tidak sekedar kalau perang nangis, kalau jatuh cinta nangis, kalau seneng nangis. Tapi ada nilai filosofi yang luar biasa. Meskipun yang bawa awalnya orang-orang Arya. Ya kan kalian masih ingat bahwa di antara ras Arya yang merasa tinggi dan bahkan merasa paling tinggi sedunia kan Hitler. Makanya Hitler itu punya lambangnya Nazi itu kan model swastika, sama dengan ajaran agama Hindu. Coba cek simbolnya Hindu sama simbolnya Nazi, itu sama model swastika. Kayak huruf Z dibolak-balik 2 itu. Karena dua-duanya memang simbol dari ras Arya, ras yang kelas tinggi, dengan ajaran-ajarannya termasuk Hinduisme. Bagi yang tertarik Hinduisme, silahkan kamu jelajahi nasnya, teksnya. Dan dia punya narasi luar biasa tentang dunia spiritual, termasuk tokoh-tokohnya, termasuk nabi-nabi dengan nama yang khas Weda, termasuk Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad karena eranya belum datang, modelnya ramalan. Tapi untuk nabi-nabi yang lain seperti Ibrahim dan lain-lain, dia punya istilah dan nama-nama sendiri. Kalau ada waktu, kalau di sini ada mahasiswa perbandingan agama, bisa dijadiin komparasi. Meskipun hari ini masih kontroversi, karena biasanya yang Islam-Islam kan nggak terima kalau digituin. Pokoknya Islam itu harus original, asli, dari Arab. Ya. Oke, kalau ada nama yang nggak bau Arab, itu enggak. Islam itu namanya harus bau Arab. Oke, saya kira itu pengantar filsafat India. Minggu depan kita ngomong Hinduisme. Kalau ada pertanyaan, pakai Facebook. Seminggu ini saya belum buka Facebook. Mohon maaf yang ada pertanyaan ya. Karena yang saya butuhkan sekarang kontaknya podo pakai WhatsApp. Tapi kamu pakai Facebook, nanti 1-2 hari lagi akan tak buka. Semoga nggak telat pertanyaanmu, nggak mendesak. Karena kelihatannya ada 1-2 yang mau bikin tesis atau bikin skripsi, tanya. Kalau telat ya kamu ketemu saya aja langsung atau SMS. Pak, saya baru ngirim, Facebook darurat, segera dibuka. Kalau dibuka nanti tak buka. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dulu saya nggak pernah tahu filsafat India. Gara-gara ngaji filsafat, saya jadi tahu. Minimal pengantar filsafat India. Terima kasih Pak Faiz. Terima kasih hadirin teman-teman yang sudah hadir di tempat ini. Marilah kita pungkasi acara pada malam hari ini dengan
tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan membuka wawasan kita, biar kita, katanya Mas Wahid, biar kita nggak cuma tahu lagunya dan filmnya aja. Ini lagu film dan